Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Azhar Abdul Hafiz dengan NIM 2215050178. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait makalah kelompok 9, kelompok 8, yaitu yang membahas tentang konsep pendidikan menurut Quran surat An-Nur ayat 27 sampai 29 yang disusun oleh Fauzia Melati dari Tonga. Jadi mungkin yang pertama saya akan membacakan terlebih dahulu ayat beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'silu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدعوا لها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Surahul Habib. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali, itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada keperluan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Baiklah, yang kedua saya akan membacakan terkait penafsiran ayat dari kitab tafsir ini. Yang pertama itu terkait dari tafsir Al-Misbah. Ayat 27-28 diriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan pengaduan seorang wanita Ansar yang berkata, "Wahai Rasulullah, saya di rumah dalam keadaan enggan dilihat seseorang. Tidak ayah, tidak pula anak. Lalu ayah masuk menemuiku dan ketika beliau masih di rumah, ketika lagi seorang dari keluarga. Sedangkan saya ketika itu masih dalam keadaan semula. Maka apa yang saya harus lakukan?" Menjawab keluarnya, Rasulullah menjawab, turunlah ayat ini yang menyatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah salah seorang dari kamu masuki rumah tempat tinggal dan bukan rumah tempat tinggal kamu sebelum kamu meminta izin pada yang berada dalam rumah dan mengetahui bahwa dia bersedia menerima kamu, dan juga sebelum kamu memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu yakni meminta kerelaan dan mengucapkan salam lebih baik lagi kamu daripada masuk tanpa kerelaannya dan atau menggunakan cara jahiliyah dalam meminta izin. Allah menuntun kamu dengan tuntunan ini agar kamu selalu ingat bahwa itulah yang terbaik buat kamu, karena kamu pun enggan didadak oleh pengunjung tanpa persiapan dan kerelaan kamu. Sementara ulama menyatakan bahwa hendaknya pengunjung meminta izin dahulu baru mengucapkan salam, karena ayat ini mendahulukan penyambutan izin atas salam. Tapi pendapat ini tolak dengan alasan bahwa kata dan tidak menunjukkan perurutan. Ia hanya menunjukkan penggabungan dua hal yang tidak selalu mengandung makna bahwa yang pertama terjadi sebelum yang kedua. Apalagi ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan assalam qabla al-kalam, yakni salam sebelum pembicaraan. Hadis riwayat Tirmizi dan melalui Jibril bin Abdillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.